lain, tapi orang lain itu malah nggak paham, malah adanya salah paham. Atau kamu lihat berita viral, langsung percaya, ternyata hoax. Nah, itu terjadi karena kita kadang lupa berpikir bahwa bagaimana sih kita tahu sesuatu itu benar? Disinilah kita butuh epistemologi komunikasi. Epistemologi adalah suatu cabang dari filsafat yang perlu dan wajib kita ketahui. Bagaimana manusia mengetahui apa yang mereka ketahui. Dalam komunikasi, epistemologi itu kayak fondasi rumah. Dia bantu kita ngerti informasi datang dari mana, bisa dipercaya atau enggak, cara menyampaikan sesuatu itu benar atau enggak. Jadi, epistemologi komunikasi artinya kita tidak hanya asal ngomong, tetapi kita bisa berpikir, memahami, dan memberikan pengetahuan yang jelas kepada orang lain. Di zaman sekarang, kita dibanjiri informasi, entah itu dari media sosial, berita online, bahkan chat grup keluarga. Jika kita tidak mengetahui cara kerja pengetahuan, kita akan mudah percaya hoaks, gagal dalam memahami pendapat orang lain, dan ketiga, salah dalam menyampaikan pendapat kita sendiri. Dengan kita mempelajari epistemologi komunikasi, kita akan bisa Lebih kritis, lebih empatik, lebih hati-hati dalam bicara maupun mendengarnya. Aku ambil contoh simpel aja nih. Semisal kamu lagi ngobrol sama temenmu yang berbeda budaya. Nah, tanpa sadar kamu di situ pakai cara pandangmu sendiri tanpa melihat orang itu. Nah, padahal dia itu punya sudut pandang atau cara tahu dia sendiri. Ya, seperti itu. Nah, epistemologi di sini itu mengajarkan kita untuk memahami dan untuk bisa memahami kenapa sih orang itu punya pandangan yang berbeda dan akan tetap saling nyambung. Ada 3 pendekatan besar dalam epistemologi komunikasi. Yang pertama ada positivistik. Positivistik ini percaya pada fakta dan data objektif, cocok untuk riset ilmiah. Yang kedua ada interpretif. Interpretif ini percaya bahwa makna dapat dibentuk dari pengalaman dan konteks, cocok untuk ngobrol, cerita, dan hubungan pribadi. Yang ketiga, kritis, yaitu nanya, siapa sih yang memegang kekuasaan dalam komunikasi? Ini cocok untuk membahas media, politik, ataupun ideologi. Kita semua kadang memakai ketiganya tanpa sadar. Tapi setelah kita mempelajari epistemologi, kita jadi sadar dan bisa memilih pendekatan yang paling pas. Jadi, epistemologi komunikasi bukan hanya untuk para mahasiswa dan untuk para fisik doang, tetapi epistemologi komunikasi juga untuk kita semua agar kita dapat bisa memilah dan memilih mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Juga membuat kita tidak gampang terhadap salah paham orang lain. Dan yang terpenting ialah epistemologi membuat kita menjadi komunikator yang bijak. Yuk mulai tanya ke diri sendiri, dari mana sih aku tahu ini benar. Itu adalah langkah pertama untuk buat komunikasi kita lebih sehat dan cerdas. Kalau kalian pernah berpengalaman disalahpahami atau salah info, tulis di komen